Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Lihat Sudihat akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu berperilaku jujur. Tujuan dari materi ini adalah: 1. Setelah mengikuti pembelajaran dengan model discovery learning, siswa diharapkan mampu 1. Menunjukkan keyakinan bahwa berperilaku jujur adalah ajaran pokok agama Islam. Yang kedua, menyatakan dengan jelas bahwa jujur adalah ajaran pokok agama Islam. Yang ketiga, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengajak orang lain berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menelaah perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, membuat rumusan perilaku jujur berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh, melaporkan hasil diskusi. Karena ini nanti akan dibuatkan model discovery learning dengan metode diskusi dan tanya jawab. Siswa nanti melaporkan tentang berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di masyarakat. Kemudian siswa juga mampu menanggapi hasil diskusi, menginformasi dan menyanggah. Yang terakhir, nanti siswa juga diharapkan mampu membuat resume di bawah bimbingan guru. Oke, tahukah kamu apa itu kejujuran? Pengertian kejujuran. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asidku atau sidik yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta atau dalam bahasa Arab al-kazibu. Secara istilah, jujur atau asidku bermakna 4. Yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Kejujuran sebagai sumber keberhasilan, kebahagiaan, serta ketentraman harus dimiliki oleh setiap muslim, karena kejujuran akan mengantarkan seseorang mendapatkan cinta dan kasih serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil nakli dan dalil akli tentang kejujuran. Ini termaktub dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah ayat 119. Kemudian dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir fa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yastuqu wa yataharra sidqa hatta yakuba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharra kadhiba hatta yakuba indallahi kadzaban. Rawahu Muslim. Yang artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, alaikum bisidqi, hendaklah kamu berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena jujur menuntunmu kepada kebenaran. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, dan hendaklah atau hindarilah olehmu berlaku dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yakuna indallahi kadzaban. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Oke,
Oke, di sini bentuk-bentuk kejujuran, Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur ke dalam 3. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur. Jenis ini contohnya adalah menepati janji. Kemudian jujur dalam perbuatan atau amalia, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Kemudian contoh bentuk kejujuran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW hendak memulai dakwah secara terbuka dan terang-terangan, langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW berdiri di atas bukit. Kemudian memanggil-manggil kaum Quraisy untuk berkumpul. Wahai kaum Quraisy, kemarilah kalian semua. Aku akan memberikan sebuah berita kepada kalian semua. Mendengar panggilan lantang dari Rasulullah SAW, berduyun-duyun kaum Quraisy berdatangan, berkumpul untuk mendengarkan berita dari manusia yang jujur, yang penuh dengan pujian itu. Setelah masyarakat berkumpul dan dalam jumlah yang sangat besar, beliau tersenyum kemudian berkata, "Saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, jika di balik bukit ini ada musuh yang sudah siaga hendak menyerang kalian, apakah kalian semua percaya?" Tanpa ragu semuanya menjawab dengan mantap, "Percaya." Kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya, "Mengapa kalian langsung percaya tanpa membuktikannya terlebih dahulu?" Tanpa ragu-ragu orang yang hadir di sana menjawab dengan mantap pula, "Engkau sekalipun tidak pernah berbohong, wahai Al-Amin. Engkau adalah manusia yang paling kami kenal." Itu contoh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW sifat yang dimiliki pertamanya adalah asidku, yaitu kejujuran. Oke, kemudian apa keutamaan bagi orang yang memiliki sifat jujur? Yang pertama, kejujuran adalah salah satu tingkatan iman dan Islam. Iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkannya dengan lisan, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Dan kejujuran merupakan salah satu tingkatan iman yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Yang kedua, kejujuran akan membimbing kepada kebaikan. Kejujuran akan mengantarkan pelakunya kepada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing kita ke surga. Yang ketiga, jujur merupakan penyempurna iman seorang muslim. Ketika seorang mengikrarkan dan menjadikan dirinya sebagai seorang muslim, sebagai keyakinannya, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia telah membenarkan ajaran Islam. Dan bertanda pula bahwa dia siap untuk berkomitmen terhadap ajaran-ajaran Islam, yaitu dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian, kejujuran mendatangkan ketenangan dan ketentraman hati, pikiran dalam kehidupan. Hidupnya senantiasa diliputi ketenangan dan ketentraman, dan terhindar dari rasa resah dan gelisah atau galau. Oke, jujur itu hebat. Demikianlah presentasi dari saya. Cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.